Oke, untuk responsi fisika untuk minggu ini kita akan membahas latihan soal yang minggu lalu telah saya berikan mengenai dinamika partikel. Langsung saja pada soal pertama. Soal pertama, balok 1 bermasa 55 kg dan balok 2 bermassa 25. Jadi kedua balok ini saling menempel dan didorong dengan gaya 160 Newton. Nah, yang ditanyakan adalah pertama, percepatan kedua balok, berarti percepatannya berapa ketika baloknya terdorong. Kemudian gaya kontak yang terjadi antara balok 1 dan 2. Gaya kontak yang terjadi berarti gaya kontak itu adalah gaya yang ada di sini. Berarti gaya kontak ada di sini, maka ketika digambarkan F kontaknya itu seperti ini. Nah, ini gaya kontaknya, F kontaknya. Nah, cara menjawabnya, pertama kita tulis dulu yang diketahui. M1 55 kilo, M2 25 kg, kemudian F-nya 160 Newton. Nah, ditanya A dan F kontak. Nah, pertama kita menjawab yang A dulu. Yang A, F kontak, berarti kita menggunakan hukum Newton yang kedua. Hukum Newton kedua berarti kan sigma F sama dengan M dikalikan A. Nah, sigma F-nya berapa? Sigma F-nya berarti ada F ke kanan berarti positif, gaya yang mendorongnya sama dengan M, berarti massa yang didorong oleh gaya ini ada dua massa, yaitu M1 ditambah dengan M2 dikalikan dengan A. Maka F-nya diketahui 160 Newton sama dengan M1 55 kg tambah 25 kg dikalikan percepatannya yang dicari, berarti A. Maka 160 Newton sama dengan 80 kg kali A. Maka A atau percepatannya adalah 160 dibagi 80 meter per second kuadrat, yaitu 2 meter per second kuadrat. Nah, kita ketemu yang A, sudah terselesaikan. Kemudian yang B. Yang B tadi yang ditanyakan adalah F kontak. Maka kita harus menggambar gaya yang bekerja pada balok 1 dan balok 2. Nah, pertama, ada dua cara yang bisa kita kerjakan. Cara pertama itu melalui tinjau balok 1. Nah, ketika kita gambar balok pertama, ini balok pertama, permukaannya licin ya ini. Nah, ini balok pertama. Nah, kemudian gaya-gayanya apa saja? Nah, gaya-gayanya ketika kita gambarkan untuk balok pertama kan ada F yang mendorong. Nah,
Jadi, gaya kontak di balok pertama adalah gaya yang berlawanan arah. Jadi F kontaknya itu ini. Sehingga ketika kita menggunakan hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M dikalikan A. F-nya berarti kan sigma F ada gaya apa saja pada balok pertama, berarti ada yang gaya ke kanan dikurangi gaya yang ke kiri. Gaya ke kanan ada apa? Ada F. Dikurangi dengan unsur yang ke kiri, yaitu F kontak. Sama dengan M1 dikalikan A. Nah, F-nya tadi 160 dikurangi F kontak. Kemudian ini 160 Newton ya. M1-nya 55 kg dikalikan A. Percepatannya tadi 2 per meter second kuadrat. Sehingga F kontak sama dengan 55 kali 2 berarti 110. Nah, dikurangi 100. Nah, ini gini. Ini jadi Newton. Sehingga F kontak ketika F kontak ini kan negatif, dipindah ruas ke kanan jadi positif, terus ini dipindah ruas ke kiri jadi 110 ini negatif, berarti 160 dikurangi 110 sama dengan 50 Newton. Atau kita bisa pakai cara yang kedua, cara 2, yaitu melalui tinjau balok 2. Nah, kita gambarkan balok kedua kan lebih kecil ya. Permukaannya licin. Ini M2. Nah, kemudian pada balok kedua itu bekerja gaya apa saja? Pertama, F kontaknya. Berarti F kontak antara 1 dan 2. Nah, dia ke sana. Jadi, kalau misalnya ada gaya kontak, maka gaya kontak itu bekerja pada kedua benda yang bersentuhan. Ini F kontak. F kontak. Nah, dan M2 hanya bekerja F kontak saja karena F gaya dorongnya dikenakan pada balok 1 sehingga dia sudah hanya bekerja pada balok 1. Nah, kenapa kok gaya F kontaknya atau gaya kontaknya itu ada di M1 dan M2? Nah, balik lagi tadi seperti yang saya jelaskan bahwa F kontak itu namanya gaya kontak, maka dia bekerja pada kedua benda. Nah, arahnya bagaimana? Maka arahnya itu tergantung dari arah gaya yang diberikan. Misalnya dia didorong, maka F kontaknya itu saling berlawanan dengan F kontaknya berlawanan dengan F dorongnya. Nah, sehingga ketika menggunakan hukum Newton 2, sigma F sama dengan M kalikan A. Nah, F kontaknya, F sigma F-nya ada apa? Sigma F-nya hanya memiliki F kontak yang arahnya positif karena dia ke kanan. Ini ke kanan. Nah, sama dengan M2 dikalikan A. F kontaknya dicari. M2-nya tadi berapa? M2-nya 25 kg. Hanya tadi berapa? 2 meter per second kuadrat ya. Maka F kontak adalah 50 Newton. Nah, sama ya hasilnya, jadi bisa menggunakan cara 1
atau cara yang kedua. Nah, kemudian nomor 2. Nah, nomor 2 ini yang ditanyakan adalah gaya normal, N, gaya gesek, F, dan percepatan. Nah, pertama, kita tulis dulu yang diketahui apa saja. Jadi diketahui ada massa 4 kg, kemudian gayanya 40 Newton, sudut yang dibentuk atau theta 30 derajat, gravitasinya 10 meter per second kuadrat, koefisien gesek kinetis berarti mu K sama dengan 0,15. Nah, ditanya N, gaya normal, koefisien gesek, dan percepatan. Pertama, kita gambar diagram gayanya terlebih dahulu. Nah, diagram gayanya kan seperti ini. Ada balok pada lantai yang kasar, dengan koefisien gesek kinetis 0,15. Kemudian gayanya itu gaya yang dikenakan di sini pada sudut theta, yaitu 30 derajat. Nah, ketika digambar, kemarin kan sudah ada di contoh soal ya, ketika ada F dengan sudut tertentu, maka kita harus mengkonversikannya pada arah sumbu X dan Y. Maka ketika ini dikonversikan ke arah sumbu X, ke sini, berarti ini F cos theta. Ketika pada sumbu Y, F sin theta. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada gaya gesek. Nah, kemarin gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan arah gaya eksternal yang diberikan. Karena gaya eksternal yang diberikan adalah ke arah kanan, maka gaya geseknya ke arah sebaliknya. Berarti gaya geseknya di sini, F. Nah, gaya gesek apa? Gaya gesek kinetis. Kemudian ini pada sumbu X. Nah, pada sumbu Y ada gaya apa? Pertama ada gaya berat, yaitu W. Kemudian ada gaya normal, tegak lurus bidang, yaitu N. Nah, berarti kalau di sumbu Y-nya ada W sama N, gaya berat dan gaya normal. Nah, pertama yang dicari adalah gaya normal. Nah, gaya normal itu ada pada sumbu apa? Sumbu Y. Berarti kita perhatikan yang arah vertikal sumbu Y. Nah, arah vertikal sumbu Y berarti dia tidak memiliki percepatan atau dia tidak bergerak, dia tetap diam. Maka pada sumbu Y ini berlaku hukum Newton 1. Berarti sigma F, di sini kita kasih Y karena nanti pada balok yang bekerja ini ada X dan Y, maka Fy sama dengan 0. Nah, pada sumbu Y ada apa saja? Pada sumbu Y tadi, pertama yang ke atas dulu. Yang ke atas ada apa saja? Yang arah ke atas ada gaya normal. Kemudian yang ke atas ditambah ada F sin theta. Kemudian yang dikurangi yang ke arah bawah.
dikurangi arah bawah tadi ada W. Berarti sama dengan 0. Sehingga N sama dengan, ini pindah ruas, berarti W-nya positif dikurangi F sin theta. Nah, tadi W itu kan massa dikalikan gravitasi, berarti dikurangi F sin theta. Sehingga massanya tadi berapa? 4 kg. Dikali gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Dikurangi F, gaya bekerja, berarti 40 Newton. Dikali dengan sin 30. Nah, sama dengan 40 Newton dikurangi 40 kali sin 30, berarti kan sin 30 ini setengah ya, berarti 40 kali setengah 20 Newton, sama dengan 20 Newton. Berarti gaya normalnya adalah 20 Newton. Nah, selanjutnya yang B. Yang B tadi ditanyakan adalah gaya gesek. Gaya gesek tadi kan F. Nah, gaya gesek koefisien yang diketahui dalam soal kan μk. Nah, berarti gaya geseknya adalah gaya gesek kinetis. Jadi F itu sama dengan F kinetis. Di mana F kinetis rumusnya adalah μk dikalikan gaya normalnya. Nah, berarti F kinetis sama dengan μk-nya tadi 0,15 dikali gaya normalnya tadi 20 Newton. Maka gaya geseknya adalah 3 Newton. Nah, selanjutnya yang C yang ditanyakan adalah percepatan benda. Nah, percepatan benda berarti kan arahnya mendatar ya. Arah mendatar atau horizontal. Sumbu berarti sumbu X. Nah, kalau kita balik lagi ke sini, ke gambar ini, yang sumbu X ada apa saja? Sumbu X ada F cos theta sama F kinetis. Yang ini sudah tidak diperhitungkan karena sudah dikonversikan ke sumbu X dan Y. Jadi pada sumbu X ada F cos theta dan F kinetis. Maka karena pada sumbu X ini dia bergerak, maka bekerjalah hukum Newton yang kedua. Berarti sigma F pada sumbu X itu bekerja hukum Newton kedua, yaitu M dikali A. Tadi yang pada sumbu X bekerja apa saja? Ada F cos theta yang ke kanan dikurangi kiri, berarti F cos theta dikurangi dengan F kinetis. Berarti di sini F cos theta dikurangi F kinetis, berarti M dikalikan A. Nah, F-nya tadi kan diketahui 40 Newton, berarti 40 dikali 40 Newton dikali cos 30. F kinetisnya tadi berapa? F kinetisnya ada 3 Newton. Nah, massa baloknya tadi 4 kilo dikalikan A yang dicari percepatannya. Maka 40 cos 30 kan 0,866 atau setengah akar 3. Maka ketika dikurangi, nanti ini hasilnya 31,6 Newton. Berarti ini 4 kg dikali A. Maka A atau percepatan berarti kan 31,6 dibagi dengan 4. Hasilnya sama dengan 7,9 meter per second kuadrat. Nah, jadi sudah terjawab untuk yang nomor 2.
Lanjutnya nomor terakhir, nomor 3. Itu kan ada dua buah balok yang dihubungkan dengan tali. Nah, balok 1 bermassa 2 kilo, balok 2 bermassa 3 kilo. Ditarik dengan gaya F pada bidang miring yang kasar. Nah, ini gayanya 200 Newton. Koefisien geseknya 0,2. Ditanyakan percepatan, berarti A, dan tegangan tali atau T. Nah, T di sini, tegangan tali di sini. Nanti kita akan uraikan menjadi 2, yaitu T1 dan T2. Nah, yang pertama, kita tulis dulu yang diketahui apa saja. Berarti diketahui M1 sama dengan 2 kilo, M2 sama dengan 3 kilo, kemudian sudut kemiringan 30 derajat, F-nya 200 Newton, koefisien gesek kinetik sama dengan 0,2, gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanyakan A dan T. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah meninjau gaya pada balok pertama dan balok kedua, yaitu ada gaya apa saja yang bekerja pada balok masing-masing baloknya. Nah, yang pertama, tinjau balok 1. Nah, ketika kita gambarkan balok 1, ini kan bidang miringnya di sini. Ini M1. Maka ketika kita menulis gaya yang bekerja, nah, pada M1 itu ada tegangan tali yang menariknya. Nah, ini kita tulis sebagai T1. Nah, ini kan M1, dia ditarik sama tali kan, maka terdapat tegangan tali T1. Nah, kemudian selain T1 ada apa lagi? Ada gaya gesek di sini. Berarti F kinetis. Kenapa gaya gesek arah ke sini? Karena dia ditarik dengan gaya ke atas. Kemudian ada gaya, ini kan gaya mendatarnya atau gaya yang searah dengan bidang miring. Nah, selanjutnya gaya yang tegak lurus dengan bidang miringnya. Pertama, ada gaya normal ke atas. Tegak lurus bidang miringnya. Berarti kita tulis N1 karena pada balok 1. Nah, kemudian tetap ada gaya berat. Gaya berat itu arahnya tetap ke bawah. Di sini ya. Nah, ini W1. Nah, W1 kan arahnya itu tidak sama dengan N1, sedangkan nanti kita butuh arah N1 itu yang satu garis lurus tapi berkebalikan arahnya. Maka kita konversikan W1 ini arahnya satu garis dengan N1. Nah, tadi kan di sini ada theta ya. Theta di sini. Berarti yang di sini atau yang lurus dengan N1-nya berarti W1 dikalikan dengan cos theta. Sementara yang di sini W1 dikalikan dengan sin theta. Pertama kita tinjau pada sumbu Y. Berarti pada sumbu Y atau vertikal. Pada sumbu Y berarti tetap
hukum Newton yang pertama, karena tidak bergerak. Berarti sigma F pada sumbu Y sama dengan 0. Pada sumbu Y ada apa saja? Pada sumbu Y ada yang pertama N1, kemudian dikurangi yang lurus dengan N1 adalah W1 kali cos theta sama dengan 0. Maka N1 itu sama dengan W1 cos theta, di mana W1 itu sama dengan M1 dikali gravitasi kali cos theta. Jadi ini dengan ini. Nah, kemudian kita tinjau pada sumbu X, berarti yang horizontal atau searah dengan bidang. Nah, ini berarti hukum Newton kedua, yaitu sigma Fx itu sama dengan M dikalikan A. Maka tadi pada sumbu X ada apa saja? Pada sumbu X, kalau kita lihat itu kan ada yang ke kanan itu tegangan talinya yaitu T1, yang ke kiri ada koefisien gesek kinetis dan W1 sin theta dan gaya berat, konversi dari gaya berat. Maka kita tulisnya yang ke kanan tadi T1 dikurangi W1 sin theta dikurangi dengan koefisien gesek kinetis sama dengan massa dikali percepatannya. Nah, ketika dijabarkan T1 tetap T1 dikurangi W1 tadi kan berarti M1 dikalikan gravitasinya dikalikan sin theta dikurangi F kinetis, berarti F kinetis rumusnya mu K dikalikan gaya normalnya. Nah, gaya normalnya berarti kan gaya normal pada balok 1 ya, sama dengan massa 1 dikalikan A, ini massa 1, massa balok 1. Nah, sehingga di sini bisa kita tulis T1 sama dengan M1 dikalikan A ditambah M1 ini pindah ruas dikalikan G sin theta ditambah mu K kali N1. Nah, N1 di sini tadi kan di kelas sebelumnya N1 sama dengan M1 G cos theta. Nah, kita bisa tulis di sini. Berarti T1 sama dengan M1 kali A ditambah M1 kali G sin theta ditambah mu K kali M1 G cos theta. Nah, ini kita tulis sebagai persamaan pertama. Nah, kemudian selanjutnya kita meninjau pada balok kedua. Nah, kalau digambar pada balok 2 seperti ini. Di pada balok 2 pertama pada sumbu Y pasti ada gaya normal N2. Nah, kemudian ada di sini W2. W2 berarti kita konversikan di sini jadi W2 cos theta. Yang di sini W2 sin theta. Nah, ini kan tadi pada sumbu Y ya, N2, kemudian ada W2. Kemudian pada sumbu X-nya ada apa saja? Pertama ada gaya yang menariknya, yaitu gaya F. Nah, selain F, yang berlawanan adalah koefisien geseknya, yaitu F kinetis. Nah, selain itu ada apa? Ada tegangan tali. Soalnya kan tadi
antara balok 1 dan balok 2 dihubungkan dengan tali. Maka di sini ada maka di sini juga selain ada W2 sin theta juga ada gaya talinya. Berarti ada T2. Nah, sehingga kita tinjau gaya pada sumbu Y. Pertama pada sumbu Y. Sama ya, pada sumbu Y berlaku untuk penyataan pertama, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Berarti ada apa saja pada sumbu Y? Yang ke atas ada N2. Yang ke bawah dikurangi yang berlawanan dengan N2, yaitu W2 cos theta sama dengan 0. Maka N2 sama dengan W2 cos theta, di mana W2 sama dengan M2 kali G kali cos theta. Nah, kemudian kita tinjau pada sumbu X. Berarti pada sumbu X itu, atau pada sumbu yang searah bidang, itu berlaku hukum Newton 2 ya. Berarti sigma F pada sumbu X sama dengan M dikalikan A. Tadi ada apa saja pada sumbu yang searah? Yang ke kanan ada F, yang ke kiri ada W2 sin theta, ada T2, dan ada F kinetis. W2 sin theta ini di sini ya. Jadi ada 3. Berarti ada F, kemudian dikurangi dengan W2 sin theta, lalu dikurangi dengan T2, dikurangi dengan F kinetis, sama dengan M2 dikali A. Nah, kalau dijabarkan berarti F dikurangi M2 kali G sin theta, dikurangi T2, dikurangi FK tadi, berarti mu K dikalikan gaya normal 2, sama dengan M2 kali A. Nah, di mana gaya normal 2 itu sama dengan, berarti M2 ini tetap dikurangi T2 dikurangi mu K, gaya normal 2 tadi sama dengan M2 kali G cos theta, sama dengan M2 dikalikan A. Nah, di sini kita bisa tuliskan ini persamaan kedua. Nah, T1 itu sama dengan T2. Karena kalau kita lihat di soal, nah, dia panahnya saling berlawanan, maka dia sama. T1 sama dengan T2. Sehingga kita bisa substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Jadi, substitusi persamaan 1 ke 2. Nah, persamaan 2-nya itu kan ini ya, F. Kita ganti tinta biar terlihat berbeda. Nah, F min 2 G sin theta min T2 min mu K kali M2 G cos theta sama dengan M2 kali A. Nah, T2 kan sama dengan T1. Ini. Nah, ini kita ganti. Tadi kan kita punya T1 itu sama dengan berapa? Ini, M1 kali A plus M1 G sin theta plus mu K M1 G cos theta. Nah, itu kita tulis dulu di sini ya.
Berarti M1 kali A plus M1 G sin theta plus mu K kali M1 G cos theta. Nah, ini nanti kita ganti T2-nya dengan ini, karena kan T1 sama dengan T2. Sehingga kalau diganti F min M2 G sin theta dikurangi. Nah, karena ini minus, maka kita harus kasih kurung di sini. M1 kali A plus M1 kali G sin theta plus mu K kali M1 G cos theta, tutup kurung, dikurangi mu K M2 G cos theta sama dengan M2 kali A. Nah, ketika kita buka kurungnya, maka jadinya F dikurangi M2 G sin theta min M1 kali A. Nah, ini negatif, ini positif, berarti ini min M1 kali G sin theta, ini juga min, berarti min kali sama plus, berarti min mu K M1 G cos theta min mu K M2 G cos theta sama dengan M2 kali A. Nah, karena di sini kan ada M1, ada M2, maka kita bisa mengumpulkan yang M1 dengan M1, kita bisa mengumpulkan M1, ada M1 dan M2. Nah, ini kan ada unsur yang sama, misalnya ada G sin theta, ada G sin theta, ada G cos theta, ada G cos theta, ini ada A, di sini ada A. Nah, kita kumpulkan pengali-pengali yang memiliki unsur yang sama. Berarti pertama, kita kumpulkan yang sin dulu. Sin dengan sin, berarti cos dengan cos. Berarti ini minus M2 G sin theta minus M1 G sin theta, yang cos dengan cos, berarti mu K M1 G cos theta min mu K M2 G cos theta. Nah, A-nya ada di sebelah kanan, maka kita bisa pindah ruas yang ini di sebelah kanan. Berarti M2 kali A ditambah M1 dikalikan A. Nah, ini kita bisa kumpulkan yang M massa dengan massanya. Berarti di sini F minus M1 ditambah M2 dikali G sin theta. Nah, kenapa bisa jadi minus? Karena di sini kan ini negatif, ini negatif. Nah, kalau dikurung, maka hasilnya akan tetap ini negatif dan akan tetap M2 negatif dan M1 negatif. Jadi kalau dikurung jadinya positif. Nah, ketika nanti dikurungnya diambil, maka M1 tetap akan negatif hasilnya dan M2 juga tetap akan negatif. Jadi itu gunanya kurung untuk menseparasikan negatif positifnya. Berarti ini cos dengan cos, maka M1 dan M2-nya bisa kita kelompokkan. Berarti M1 tambah M2 mu K G cos theta sama dengan, nah ini tapi ya M1 plus M2 dikurung dikalikan percepatannya. Maka kita bisa menuliskan A atau percepatannya adalah ini semua yang di ruas kiri dibagi dengan M1 tambah M2. Berarti A sama dengan F min M1 plus M2 G sin theta dikurangi M1 plus M2 mu K G cos theta dibagi dengan M1 plus M2.
Nah, ini kan masing-masing ada M1 plus M2, M1 plus M2. Maka kita bisa membagi setiap unsur ini, berarti F nanti dibagi M1 plus M2, ini dibagi M1 plus M2, ini juga dibagi M1 plus M2. Nah, jadinya F dibagi dengan M1 plus M2, berarti F, karena dia tidak memiliki pengalih lainnya, maka kita tulisnya seperti ini. F dibagi M1 plus M2 dikurangi M1 plus M2 dalam kurung dikali G sin theta dibagi dengan M1 plus M2. Berarti kan hilang ya dalam yang M1 plus M2 dalam kurungnya. Berarti dikurangi G sin theta. Nah, ini yang atas ini, yang M1 plus M2 kali mu K G cos theta dibagi dengan M1 plus M2. Sehingga dikurangi mu K G cos theta. Sehingga untuk mencari percepatan atau A itu sama dengan F dibagi dengan M1 plus M2 dikurangi G sin theta dikurangi mu K G cos theta. Nah, sehingga kita bisa masukkan F-nya diketahui 200 per M1-nya 2 kilo. Berarti M1 tadi kan 2 kilo, berarti 2 tambah 3 dikurangi G-nya 10 sin 30 derajat. Mu K-nya tadi 0,2 dikali G-nya 10 cos 30 derajat. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 200 dibagi dengan 5 berarti dia 40 dikurangi 10 sin theta 10 sin 30 berarti 5 dikurangi 0,2 dikali 10 dikali cos 30 K 1,73 sama dengan 40 dikurangi 5 dikurangi 1,73 berarti 33,3 meter per second kuadrat. Ini adalah percepatan. Berarti yang pertama sudah terjawab, percepatan. Nah, yang kedua tadi ditanyakan adalah tegangan tali. Kita bisa menggunakan persamaan pertama. Berarti T1 sama dengan M1 kali G sin theta ditambah mu K kali M1 G cos theta tambah M1 dikalikan A. Nah, di sini kita dapatkan M1-nya kan 2 kali 10 sin theta-nya sin 30 plus mu K-nya 0,2 kali 2 kali 10 kali cos 30 plus M1-nya tadi 2, A-nya 33,3. Sehingga kita dapatkan di sini 80 Newton. Nah, sekian untuk pembahasan dinamika partikel. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya atau di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.